kita akan khususkan kepada pembahasan tentang khuruju dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabbah ini, ataupun fitnah binatang yang melata, yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda alamat yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Sebelum kejadian ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan datangnya dukhan. Dukhan adalah asap yang hitam yang tebal dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fartakib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah, tapi rupanya sama sekali tidak berpengaruh dukhan itu kepada kesadaran orang-orang. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru 1-2 hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam mana yang lebih dahulu. Tapi tidak jauh jaraknya antara sehari atau 2 hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatul ard tukallimuhumun nas tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabbah. Lah dabbah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuma ada 2, ya mukmin wa ya kafir. Itu saja. Kita akan mengenal seperti apa binatang ini sebenarnya, bagaimana rupanya. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah min fasilati naqati saleh, anak unta Nabi Saleh yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum Samud. Pendapat yang lain bahwa binatang yang bisa bicara adalah jassasah. Jassasah adalah binatang yang tidak tahu mana depan mana belakang, berbulu semuanya dari atas sampai ke bawah, dan bisa bicara, tapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Ad-Dari. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa binatang itu adalah ular yang pernah menghalang-halangi orang-orang Quraisy ketika hendak merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dabbah itu ismul jinsi, nama jenis, bahwa seluruh binatang yang melata itu namanya dabbah.
Dan yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa dabah ini memiliki seluruh sifat binatang. Ini yang aneh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurayj dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, kepalanya kayak banteng, matanya kayak babi, telinganya kayak gajah, tanduknya kayak rusa, kemudian lehernya kayak burung unta, kemudian dadanya kayak asad, singa, warnanya kayak harimau, rusuknya kayak kucing, kemudian ekornya kayak ekor kambing kibas, dan tingginya seperti unta. Kemudian dalam riwayat yang dhaif, tapi dhaif, binatang itu membawa dua barang pusaka. Satu tongkatnya Nabi Musa, dan satunya stempelnya stempel Sulaiman. Jadi kalau dia memukul orang-orang yang beriman, maka akan dipukul oleh tongkat Musa dahinya dan akan bercahaya. Ada yang mengatakan sebaliknya, di stempel Sulaiman kemudian akan bercahaya, dan apabila ketemu orang kafir maka akan dipukul hidungnya sehingga gosong. Ini yang menandakan mana mukmin mana kafir ini. Kemudian dari mana keluarnya? Dan di mana sekarang ini dia? Kalau Dajjal jelas, Nabi SAW mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas. Nabi SAW mengarahkan ke arah timur. Tapi dabah ini terjadi banyak khilaf para ulama. Walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Abdullah ibn Buraidah, bahwa dabah itu akan keluar dari sebuah perkampungan padang pasir. Disitulah dia pernah berjalan bersama Rasul. Kemudian Rasul berhenti. Kata Nabi SAW, "Hadza maudhi'ud dabah." Disinilah kelak binatang yang bicara itu muncul. Ada yang mengatakan bahwa perkampungan itu di daerah Tihama. Ada yang mengatakan bahwa dabah itu, dan ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dabah itu akan keluar dari bebatuan Bukit Safa. Ada Safa, ada Marwah, tempat sa'i. Disitulah dabah akan keluar. Jadi pecah batunya, kemudian keluar tuh dabah itu. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Abdullah ibn Amr, dabah itu keluar dari padang pasir namanya Ajyad, dekat dengan Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa dabah itu akan keluar menggunakan 3 proses. Pertama akan keluar fil bawadi, keluar dari lembah dulu, kemudian sembunyi. Kemudian setelah itu keluar di perkampungan, kemudian sembunyi. Baru kemudian dia menampakkan di Masjidil Haram. Barulah manusia lari, ketakutan. Tetapi dabah ini akan mengejar seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari dabah ini. Tapi dabah ini nggak membunuh. Dabah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugas. Kemudian bicara. Apabila 3 perkara terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh.